Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Kalau sebuah perusahaan rugi, lalu bosnya masih minta bonus, pertanyaannya sederhana. Ini logika bisnis atau logika kebal malu? Presiden Prabowo Subianto kali ini tidak pakai bahasa diplomatis. Kalimatnya keras, bahkan sangat keras. BUMN merugi, tapi direksi dan komisarisnya tetap minta tantiem. Di mata Presiden, itu bukan sekedar salah kelola, itu ndablek. Dan ini menarik, karena yang dikritik Prabowo bukan hanya kerugian finansial, tapi mentalitas di puncak kekuasaan BUMN. Sudah rugi, masih minta bonus, seolah-olah tidak ada konsekuensi. Padahal, BUMN itu bukan perusahaan pribadi, uangnya uang negara, resikonya ditanggung publik. Ketika Presiden bilang, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang ada, berhenti saja. Pesannya jelas, jabatan ini bukan soal fasilitas, tapi tanggung jawab. Dan di sini letak poin pentingnya. Selama ini, kita sering dengar narasi BUMN harus profesional, tata kelola harus modern. Tapi profesionalisme tanpa rasa malu itu kosong. Manajemen tanpa etika, ujungnya tetap korupsi. Prabowo bahkan menyebut praktik yang lebih berbahaya, manajemen yang menipu atasan, menipu presiden demi keuntungan pribadi. Kalimat ini bukan ringan, ini sinyal bahwa problem BUMN bukan cuma rugi, tapi pembusukan dari dalam. Yang menarik, Prabowo tidak bicara soal menghukum dulu, dia bicara soal bersih-bersih. Karena kalau BUMN terus bocor, uang negara habis untuk menutup lubang, bukan untuk rakyat. Padahal, kata Prabowo, kita butuh kekayaan negara itu untuk satu hal besar, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan mengejar ketertinggalan industri dan teknologi. Ini bukan soal gaji direksi semata, ini soal masa depan daya saing Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah pernyataan Prabowo terlalu keras, tapi justru ini, apakah selama ini kita terlalu lama membiarkan kerugian tanpa rasa malu? Karena kalau perusahaan rugi masih minta bonus, yang sebenarnya bermasalah bukan laporan keuangan, tapi nurani.